Poinnya adalah kalau betul seperti Anda bilang sebuah Mahkamah Konstitusi yang adalah dewanya pengadilan di Indonesia, tapi bahwa itu tidak diangkat oleh teman-teman di lapangan, oleh media, oleh aktivis, oleh televisi, oleh radio, oleh online dan segala macam, menurut saya juga mencerminkan persoalan keputusan MK kemarin ini langsung diarahkan kepada Jokowi. Jadi menurut saya ini sudah berkumpul orang-orang yang memang tidak suka dan benci kepada Jokowi, sehingga pada ujungnya minta supaya Jokowi mundur. Jadi sehingga tidak sempat lagi berpikir rasional. Kalau si Raffi atau si Kiki itu merasa bahwa ya saya tidak merasa perlu untuk mendukung keputusan MK dan menyalahkan DPR, kenapa saya harus salah? Ya siapapun yang dianggap itu bagian dari Jokowi itu pasti. Jajar kita nih sekarang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kita silakan aja. Silakan. Kenapa kalian keluarkan itu sekarang padahal nggak diminta? Ya. Sempat. Kenapa? Kenapa ada orang seperti Bang Zul atau saya yang bisa berpikir semacam itu? Ya. Dan menurut saya tidak diperlukan seorang intelektual yang ahli tata negara lah untuk bisa tiba pada kesimpulan itu. Ya, begitu misalnya Gelora kan bikin pernyataan pers, keluar kan pernyataannya, itu hampir-hampir tidak di follow up, hampir-hampir tidak ada yang membincangkannya. Ya. Buat saya it's a big question gitu loh. Ini kepentingan kita bersama. Saya ulang loh, saya termasuk orang yang setuju kalau itu diturunkan 20 sampai ke 7,5 itu. Ya. Terlepas dari apakah itu mengakibatkan akhirnya PDIP bisa memajukan nama Anies yang ternyata juga enggak gitu ya. Ya. Buat saya itu bukan poinnya. Poinnya adalah kalau betul seperti Anda bilang sebuah Mahkamah Konstitusi yang adalah dewanya pengadilan di Indonesia itu bermain politik, itu kan semacam ya sesuatu yang salah, sesuatu yang harusnya tidak dibiarkan, seharusnya paling tidak dipertanyakan. Bisa jadi memang seperti Anda bilang, itu karena anggota-anggota Mahkamah Konstitusi merasa sedih, kok bisa sih 12 partai itu gabung sama-sama, untuk melawan cuma satu partai, sehingga akhirnya satu partai ini tidak bisa mengajukan calon manapun. Itu kan mulia betul menurut saya. Tapi boleh enggak secara konstitusional gitu ya, bahwa mereka melakukan itu, mereka mengeluarkan sebuah keputusan yang tidak diminta, tidak minta direview oleh para pihak pemohon. Itu big menurut saya, itu adalah sebuah persoalan besar di Indonesia. Tapi bahwa itu tidak diangkat oleh teman-teman di lapangan, oleh media, oleh aktivis, oleh televisi, oleh radio, oleh online dan segala macam, menurut saya juga mencerminkan ya masih rendahnya ya tingkat kesadaran akan kewajiban kita untuk memperbaiki sistem ini secara terus-menerus. Menurut saya begini, Bung Adi. Persoalan keputusan MK kemarin ini langsung diarahkan kepada Jokowi. Keputusannya, ya kan? Bahwa ini karena ulah dianggap. Ini kan namanya anggapan. Ya di frame lah. Di frame itu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ya. Ini gara-gara Jokowi. Ya. Iya kan? Keluar ini gara-gara Jokowi ingin menguasai dinasti segala macam. Itu kan diangkat lagi isunya Gibran, isunya Kaisang, kan diangkat lagi. Ya kan? Jadi menurut saya ini sudah berkumpul orang-orang yang memang tidak suka dan benci kepada Jokowi, sehingga pada ujungnya minta supaya Jokowi mundur. Jadi sehingga tidak sempat lagi berpikir rasional. Dan atau orang dibuat tidak berpikir rasional. Ya situasinya seperti itu. Saya kasih contoh nih Bang. Sorry ini agak motong ya. Saya kaget sekali ketika melihat, mungkin saya nggak tahu Bang Zul ikuti atau enggak. Tahu Raffi Ahmad kan Bang? Tahu. Raffi Ahmad itu kan tidak ikut dalam demo-demo menolak DPR kan. Tapi satu lagi siapa? Kiki ya, yang komedian perempuan itu, yang kecil itu, yang juga pintar. Mereka itu kan sangat, paling tidak Kiki ya,
itu kan memang sangat care dengan politik dan mereka sering bicara tentang politik. Kali ini mereka nggak bicara, ya, diserang bang, dipertanyakan, digugat malah, turun drop followersnya dan seterusnya. Loh, kok begitu ya? Kalau si Raffi atau si Kiki itu merasa bahwa ya saya tidak merasa perlu untuk mendukung keputusan MK dan menyalahkan DPR, kenapa saya harus salah? Buat saya setuju dengan istilah Anda yang mengatakan bahwa ada upaya untuk memframe. Ya siapapun yang dianggap itu bagian dari Jokowi itu pasti. Jajar kita nih sekarang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kita silakan aja. Silakan aja. Kita kan tidak membela siapa-siapa, tapi ingin menjelaskan secara objektif ini loh persoalan. Betul. Seperti kan gini Bung Adi, kita minta. Kita bukan hormati ya. Saya belum mau menghormati keputusan MK. Tapi banggalah. Ya kan beda. Saya bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh MK. Dengan menurunkan threshold pilkada seperti Bung Adi bilang tadi kan. Tapi kita menuntut, menggugat juga. Kenapa setengah-setengah? Ya kan? Kenapa setengah-setengah? Presiden threshold dong. Ya kan? Kemudian calon independen. Ya kan? Nah, kalau ada yang minta itu, ayo dong Anda kasih. Ini sudah berapa kali ditolak persoalan threshold presiden 20%. Berulang kali kan. Effendi Ghazali pernah, beberapa PSI pernah, PKS pernah. Jadi ini lucu. Apa harus tunggu momen lagi? Ya kan? Harus tunggu momen lagi. Nanti ada calonnya cuma satu, ya kan? Yang lain nggak bisa maju. Baru MK bikin begini. Jangan begitu dong. Jangan begitu. Betul. Jadi gini kan, ahli tata negara itu kan selalu setiap saat dia berpikir, mengantisipasi, ya kan? Melihat apa yang akan terjadi dengan situasi negara kita ketika ditinjau dari sudut konstitusi atau undang-undang. Itu kan sehari-hari dia harus bekerja seperti itu. Nah, otomatis dengan sendirinya dia bisa mengambil satu keputusan ataupun solusi dari kondisi yang ada. Itu Bung Adi. Betul. Ini yang tidak ada menurut saya. Ya kan? Jadi ngapain aja selama ini? Ya memang orang baca buku. Tapi berhubungan dengan persoalan-persoalan negara yang kita hadapi sekarang atau tidak? Ya kan? Jangan-jangan banyak di Mahkamah Konstitusi itu masih menjadi tenaga pengajar lagi, dosen lagi. Aduh. Dan itu pun juga sebetulnya nggak apa-apa kalau kerjanya benar. Ya nggak apa-apa, tapi kan kalau terlalu banyak ngajar kan akhirnya yang dibaca buku pelajaran, bukan persoalan-persoalan apa yang dihadapi oleh negara. Karena kan persoalan negara yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi itu bisa yang ada textbooknya, ada di luar textbook kan. Betul. Nah justru yang dia harus pelajari betul, mengamati betul yang di luar textbook ini. Yang mungkin nggak ada presidennya di tempat lain. Nggak ada. Sesuatu yang betul-betul real terjadi di Indonesia. Itu yang harusnya dia respons. Yang tetap ini tidak menjelaskan pertanyaan yang tadi kita ajukan. Kenapa kalian keluarkan itu sekarang padahal nggak diminta? Itulah.